Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan proyek kami mengenai 2048. Sebelum itu, eh, biarkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 19. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Fadil Hafiz, lalu ada Luis Maiko Dilan Wijaya, ada Rehan Muhammad Syahran, dan ada Fauzan Caldera. 2048, jadi judul proyek kami pada kesempatan kali ini adalah 2048. Ya, 2048 itu apa? 2048 merupakan sebuah game puzzle yang dimana user nantinya akan diberikan matriks berupa 4x4 yang berisi angka-angka. Dimana objektif user dari game ini adalah menjumlahkan angka-angka yang sama sesuai dengan arah kursor yang diinput oleh user hingga menemukan angka 2048. Setiap input eh, row yang diberikan oleh user akan memunculkan random number di random tempat juga. Nah, pertama ini ada beberapa uh, sintaks untuk assembly. Pertama ada modelnya di set small, stacknya di set Versa. Ini ada beberapa data yang kita pakai di sini seperti itu. Dan ini ada beberapa variabel juga yang kita pakai seperti itu ya. Kita masuk ke kode kita pertama. Nah, pertama ada makro atau set kursor. Nah, set kursor ini fungsinya itu untuk memetakan kursor pada koordinat matriks yang ingin kita tuju. Dengan variabel yang kita inginkan itu adalah yang dipasang adalah row dan kolom. Ini jadi R sama C ya. Pertama kita set H-nya untuk 02H untuk set kursor, kemudian kita pindahkan ke DH dan DL, kemudian kita panggil interrupt 10H seperti itu untuk set kursor. Berikutnya ada print line sendiri berfungsi untuk print line dari string DB. Nah, untuk variable yang ada di sini ada ST dan color, dan di sini ya untuk pertama ya, kita H ini kita set ke 09H untuk mode print, kemudian kita masukkan juga yang color ini masukkan ke BL, jadi warnanya akan disesuai dengan color yang kita passing seperti itu. Kemudian kita masukkan interrupt 10H. Nah, kemudian setelah itu SR ini kita masukkan ke DX dan kita panggil interrupt 21H untuk menampilkannya seperti itu. Berikutnya ada kursor select yang ketiga, itu adalah untuk set kursor di mananya seperti itu. Nah, ini selectingnya ini kita untuk mendapatkan input dari keyboardnya itu H0 dan interrupt 16H. Nah, ketika misalnya user masuk ke arrow bawah, akan masuk ke fungsi down. Kalau misalnya arrow atas, fungsi 48H. Sedangkan kalau misalnya keyboard, nah fungsinya ada 1CH seperti itu. Dan akan masuk ke outro. Nah, pertama untuk yang down, yang up dulu ya. Ya, up dulu sendiri kita, nah, di sini kita set optional satu, set keempat, dan sini kita kita masukkan menunya. Nah, tapi dengan perbedaan untuk simbol. Nah, nanti di menu pertama nanti akan terdapat simbol CSCM, yaitu simbol ini. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk down, nanti untuk simbolnya sendiri nanti akan muncul di menu kedua, yaitu adalah exit. Nah, seperti itu. Mungkin sekian untuk ini, bisa lanjut ke teman saya. Prename sendiri merupakan fungsi untuk mengubah integer menjadi suatu string dengan cara membagi integer tersebut terus-menerus dengan angka 10. Dan setelah itu fungsi akan memprint angka tersebut pada terminal menggunakan interrupt 21. Di sini pada awalnya kita memindahkan nilai 6 ke variabel CX, ke register CX. Kemudian kita menginisialisasi variabel temporary D0, D1, D2, D3 menjadi 0. Kemudian di sini di block divide kita membagi secara terus-menerus dengan angka 10 dengan tujuan agar mendapatkan angka dalam satuannya. Kemudian kita memindahkannya ke variabel D0, D1, D2, dan D3. Lanjut ke bawah. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai variabelnya, kita memprint nilai tersebut menggunakan fungsi printn sesuai dengan jumlah variabelnya. Jika 4 maka akan masuk ke blok 4, jika 3 maka masuk ke blok 3, dan seterusnya. Lanjut. Fungsi printn merupakan fungsi untuk memprint suatu integer dengan menggunakan interrupt 21 dalam mode AH2. Oke, selanjutnya yaitu makro play function. Jadi di sini fungsi dari play function ini adalah
untuk secara garis besar itu untuk mencetak atau memprint matriks dan beserta nilai-nilainya. Jadi di sini dari makro play function dulu, ini ada display mat yang dimana nanti display mat itu digunakan berfungsi untuk mencetak matriksnya. Jadi kita lihat di makro display mat, ini ada display frame dan display mat row. Di mana display frame itu digunakan untuk ngeprint frame dari matriksnya, yaitu yang tegak-tegak, garis tegak-tegak. Lalu ada nanti display mat row, ini untuk ngeprint baris, yang nantinya fungsinya akan dijelaskan di bawah. Lalu ini akan terus berulang sesuai dengan baris. Untuk yang display matrix row dengan input 00H ini untuk baris pertama, lalu input 04H untuk baris kedua, begitu seterusnya sampai baris keempat yaitu 0CH. Lalu untuk yang set kursor ke bawah sampai print 6 score ini digunakan untuk ngeprint bagian score setelah bagian matriks. Jadi nanti ada bagian blank di antara matriks dan score yang diwakili oleh print line step blank, lalu nanti baru di print skor dan nilai dari skornya. Lalu masuk ke display frame, ini yang tadi sudah jelaskan, ini mencetak frame dari matriks, yaitu yang disimpan dalam variabel strv. Lalu masuk ke display mat row, yaitu di sini untuk mendisplay matriks dan nilai-nilainya. Jadi di sini kami menggunakan fungsi lea untuk mendapatkan address dari matriks, lalu kami menggunakan 2 kali increment pada nilai SI, ya nilai yang terdapat pada address SI, karena di sini kami menggunakan tipe variabel DW. Lalu ya begitu seterusnya untuk setiap baris di sini. Lalu untuk ngeprint nilai pada set kursor row 7, jadi set kursor sampai print 6 itu digunakan untuk ngeprint nilai per barisnya. Lalu begitu seterusnya sampai nantinya sampai baris keempat. Mungkin dilanjutkan selanjutnya random pop-up. Oke, terima kasih. Random pop-up merupakan fungsi untuk meletakkan angka 2 dan 4 pada lokasi bilangan 0 secara random. Untuk menyitakan suatu random, kita menggunakan waktu dengan interrupt 21. Jadi kita mendapatkan waktu terus membaginya dengan 16. Kemudian sisa baginya akan dimanfaatkan untuk meletakkan angka tersebut. Bisa lanjut aja. Berikutnya kita masuk ke fungsi alignment. Nah, fungsi alignment ini fungsinya adalah untuk meratakan matriksnya ketika masih ada, misalnya kita pengen katakan ke kanan nih matriksnya, ketika di kanannya masih ada 0, maka nilai-nilai yang ada di sebelah kirinya dia akan pindah ke sebelah kanannya seperti itu. Nah, supaya nanti ya bisa berfungsi seperti ya berupatapan pada umumnya seperti itu. Nah, untuk pertama-tama kita inisiasikan beberapa variabel ya di sini. Nah, ini pertama ini ada line 1. Line 1 ini fungsinya itu adalah untuk menggeser matriks dari D3, D2, D1, dan 0. Ketika misalnya D3 ini sama dengan 0, maka D2, D1, D0 akan shift geser ke kanannya. Jadi ya tadi D3 jadi D2, D2 jadi D1, D1 jadi D0, D0 akan jadi 0 seperti itu. Sini kita set counter, jadi misalnya dia udah mulai 4 kali, maka fungsinya akan langsung keluar seperti itu. Nah, berikutnya ada line 2F, ini fungsinya hanya untuk sebagai counter, jadi ini hanya untuk mengindeksi counter jadi 1 seperti itu. Berikutnya, nah ini untuk line 2. Nah, untuk line 2 mungkin hampir sama seperti line 1, bedanya dia yang tadinya D0, D1, D2, D3. Di sini kita hanya D0, D1, D2. Nah, jadi kalau misalnya D2 sama dengan 0, maka variabel D2 akan diganti nilainya dengan D1, D2, D1 jadi D0, dan D0 jadi sama dengan 0, seperti itu. Nah, kemudian masuk lagi ke line 3F untuk counter lagi, dan line 3 sendiri ya, yang tadi ya D1, ketika dia sama dengan 0, maka dia akan diganti dengan variabel D0, variabel dengan temporally D0, dan D0 sendiri jadi 0, seperti itu. Oke.
prosedur scoring ini, kita akan menjumlahkan BX dengan AX dan menyimpan hasilnya ke BX. Lalu kita akan memasukkan nilai 0 ke AX dan juga kita akan memasukkan CX ini ke masukkan BX ke dalam CX. Nah, jadi di sini akan kita lakukan adalah scoring ini nanti kita akan panggil pada suatu makro comparing. Ketika kita jumlahkan sehingga salah satu nilainya menjadi jumlahnya dan salah satu elemen menjadi 0, maka itu akan juga menjumlahkan ke dalam skornya. Nah, sekarang kita akan melihat fungsi scoring, di mana fungsi scoring ini general dipakai untuk baik dia melakukan shift kanan, shift kiri, shift atas, dan juga shift bawah. Nah, fungsi scoring ini, jadi dia terdiri dari tiga kali compare, dan di sini ditandai dengan flag 1, flag 2, dan flag 3. Nah, 3 kali compare ini itu berurutan, berarti dia dari D3 dengan D2, D2 dengan D1, dan juga D1 dengan D0. Nah, masing-masing komparasi hanya dapat dilakukan sekali, dan itu kita dapat tandakan dari F1, F2, dan F3-nya juga. Nah, jadi pada masing-masing flag di sini adalah fungsi comparing-nya, dan di mana bila ternyata yang di-compare itu sudah sama nilainya, maka akan masuk ke korek 1, korek 2, dan korek 3, di mana, tolong scroll ke bawah, di mana korek 1, korek 2, dan korek 3 ini, dia akan memanggil prosedur scoring yang tadi, dan juga dia akan menyimpan kembali nilainya ke dalam BX, AX, dan juga di skornya. Lanjut ke get row value. Nah, get row value ini adalah suatu prosedur di mana dia akan mengambil value D0, D1, D2, D3 pada setiap row. Jadi dia akan dipanggil tiap row, maka di sini dapat dilihat visualisasinya ketika pada E1 berarti dia akan mengambil D0, pada E2 dia masukkan ke D1, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini di get column value itu akan melakukan yang sama, tapi di sini bedanya kita akan mengambil pada pada tiap kolomnya, bukan tiap barisnya. Selanjutnya di sini ada fungsi-fungsi untuk menerima input user dari kiri, kanan, atas, dan bawah tadi, di mana bagian shift right ini dia akan pertama-tama memanggil align mat, di mana itu sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, dan selanjutnya akan dilakukan comparing, dan sehabis di comparing itu ketika ada yang benar terjadi, maka perlu dilakukan align mat lagi, sehingga di sini ada align mat lagi. Dan selanjutnya di sini kita akan mengambil address matriksnya, dan kita akan mengembalikan value-nya ke address matrix tersebut. Nah, di sini dapat dilihat kalau ada add SI, index 2 kali, dan juga increment SI 2 kali. Nah, itu disebabkan karena matriksnya di sini size-nya atau tipe datanya itu adalah word. Nah, selanjutnya untuk shift row left. Shift row left ini secara struktur sama seperti yang tadi, tapi bedanya karena yang tadi dari kiri ke kanan dan sekarang dari kanan ke kiri, maka kita akan tukar di bagian align mat dan comparing-nya pada variabel yang dipassing, menjadi kebalikannya. Selanjutnya juga ada shift column up. Nah, shift column up ini dia kurang lebih sama seperti shift left, di mana dia secara struktur sama, tapi di sini yang membedakan adalah bagaimana dia di sini dapat dilihat ada add SI, 8. Nah, di sini karena kita ingin melompat setiap 4 elemen untuk mendapatkan masing-masing kolomnya. Kurang lebih seperti itu, dan juga untuk shift column down, tapi shift column down itu kurang lebih ketika alignment dan comparing-nya itu sama seperti shift right. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk final check. Oke, selanjutnya mengenai final check dan loss check. Jadi di sini kami menggunakan untuk final check itu berfungsi untuk mengecek apakah user sudah mendapatkan angka 2048. Jika sudah, maka dia dinyatakan menang. Jika belum, maka game terus berlanjut. Jadi di sini ada dua fungsi untuk final check, yaitu final check row dan final check. Final check row berfungsi untuk mengecek apakah ada angka 2048 di setiap barisnya. Jadi di sini kami menggunakan Lea, fungsi Lea untuk mengambil alamat dari matriks, lalu menambahkan 2 kali, yaitu add SI index sebesar 2 kali karena tipe datanya adalah word atau DW. Ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari masing-masing slot matriks. Jadi nilai ini nanti akan dipindahkan, nilai 2048 akan dipindahkan ke CX, lalu akan di-compare CX dengan setiap slot nilai matriks.
Jika ada yang 2048, maka ini akan di-jump ke win flag, sehingga nilai win akan bernilai 1. Nantinya nih, jika nilai win bernilai 1, maka user akan win. Lalu di sini ada final check macromat, ini mengulang proses final check row sebanyak 4 kali karena kita menggunakan 4 baris. Lalu lanjut ke low check row, ini untuk mengecek apakah user kalah atau tidak, yaitu jika semua slot matrix penuh atau tidak ada angka 0. Jadi sama seperti final check sebelumnya, loss check juga memiliki dua fungsi, yaitu loss check row dan loss check. Loss check row itu mengecek apakah di setiap barisnya masih ada angka 0 atau tidak. Jadi ini hampir sama dengan final check, yaitu mengambil nilai dari setiap slot menggunakan lea dan add SI index 2 kali. Lalu di sini akan nilai 0H akan pindahin ke CX, register CX, lalu di-compare dengan setiap nilai pada slot matriksnya. Jika tidak ada yang 0, maka ini akan akan di-jump ke loss to flag. Lalu jika loss-nya bernilai 0, maka nanti user akan kalah.